Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Martial Universe untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Lindong yang tidak ingin sekte bonekain mendapatkan jimat ruang dengan mudah dan memberikan lokasi makam kepada semua orang. Hal ini membuat Teng Lei sangat marah dengan tindakan Lindong yang seolah-olah memanfaatkan sekte bonekain sebagai petugas pembuka makam. Saat itu Muqian datang dan menarik perhatian Lindong dengan kecantikannya. Saat itu Muqian setuju dengan rencana Lindong dan mengundang semua orang untuk datang ke makam kuno besar. Di sisi lain Muqian mengingatkan Teng Lei yang masih kesal bahwa dirinya masih memiliki jimat pelahap. Dia seharusnya lebih berhati-hati karena Lindong kemungkinan akan menyusup ke sekte bonekain untuk mengambil kembali jimat pelahap. Kemudian Lindong sangat marah melihat luka di tubuh Lin Yan. Dia bertekad akan membuat Teng Lei menderita saat berada di makam kuno untuk membalas perbuatannya. Di tempat lain Muqian memberitahu Kaisar Iblis bahwa sebentar lagi makam kuno akan terbuka dan dia pasti akan mendapatkan jimat ruang. Di saat yang sama dengan banyaknya petarung hebat yang muncul, Muqian akan bisa mendapatkan banyak energi untuk Kaisar Iblis dan kuncinya adalah Lang Tian. Namun Muqian masih belum bisa memancing orang-orang dari istana kegelapan keluar karena King Tan masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kaisar Iblis menyarankan untuk mengumpan King Tan pada situasi putus asa agar King Tan bisa meledakkan energinya. Kemudian Guru Yan mengirim pesan ke sekte bonekain melalui burung tersebut dan mengatakan jika Iblis Yi telah muncul saat ini. Teng Lei pun mengungkapkan kesalahannya kepada Ketua Teng tentang Lindong yang telah menyebarkan lokasi dari makam kuno. Namun Ketua Teng menganggap hal itu cukup bagus karena bisa membuat bonekain semakin dikenal banyak orang. Ketua Teng lalu memberitahu pesan dari Guru Yan dan mengatakan jika mereka memiliki kewajiban untuk memusnahkan Iblis Yi. Dia mengingatkan bahwa tujuan awal mereka hanya untuk mendapatkan batu leluhur dan agar Teng Lei tidak dibingungkan oleh Muqian yang tidak bisa dia percayai. Namun Teng Lei tidak menghiraukan nasihat ayahnya. Di sisi lain Lindong yang menyusup ke sekte bonekain bersama Diao terkejut saat melihat King Tan juga ada di sana. Saat King Tan akan menjelaskan dirinya, Lang Tian berlari dengan panik mengajak mereka meninggalkan sekte bonekain karena Teng Lei telah menemukan dirinya. King Tan lalu menjelaskan jika dirinya datang bersama Lang Tian ke sekte bonekain untuk mengambil jimat pelahap. Dia juga mengatakan jika Lang Tian memperlakukannya dengan sangat baik dan sekarang dirinya telah memiliki benih energi Yuan di tubuhnya. Namun yang membuat Lindong terkejut adalah saat King Tan mengatakan jika dia tidak ingin Lindong terus melindungi dirinya. Dia ingin pergi bersama Lang Tian mencari batu leluhur lainnya untuk memusnahkan Iblis Yi. Lindong yang tidak pernah menyangka jika King Tan akan berubah drastis setelah mengikuti Lang Tian. Lalu dia meminta penjelasan mengapa adiknya sekarang menjadi orang yang sangat berbeda. Namun jawaban Lang Tian membuatnya semakin bingung. King Tan diam-diam meninggalkan Lindong yang sedang berdebat dengan Lang Tian. Dan tidak lama setelah itu Lang Tian juga pergi dari sana. King Tan yang merasa jika perkataannya kepada Lindong terlalu berlebihan dan mungkin membuat perasaannya terluka, namun Lang Tian menenangkannya dan mengatakan jika suatu hari nanti Lindong pasti akan menyadari ketulusan King Tan. Saat itu Muqian muncul dan mengganggu kemesraan mereka. Dia mengingatkan jika besok makam kuno akan terbuka dan pastinya tempat itu akan sangat berbahaya. Muqian pun ingin memastikan kesiapan mereka. Kembali ke ruangan Wan Jin. Setelah mendengar cerita mengenai King Tan yang telah berubah, semua orang sangat mengkhawatirkan kondisi mental Lindong karena besok dia pasti akan bersaing dengan Lang Tian dan King Tan. Namun Lindong memastikan jika dia akan mengerahkan semua kekuatannya untuk mendapatkan jimat ruang. Keesokan paginya, ketika semua orang berkumpul di makam kuno, Teng Lei mulai mengaktifkan cermin pemutar spiritual dan membuka portal yang menghubungkan makam kuno dengan dimensi ruang. Untuk bisa masuk ke dalam ruang leluhur, seseorang harus memiliki setidaknya teknik bela diri tingkat 8 dan hanya ada 10 orang yang bisa memasuki ruang tersebut.
Lindong yang saat ini hanya memiliki teknik tinju 9 Tongbei yang merupakan teknik bela diri tingkat kedua. Karena itu dia harus mendapatkan teknik bela diri tingkat ke-8 di dalam dimensi ruang agar dirinya bisa memasuki ruang leluhur. Di dalam dimensi ruang mereka melihat banyak teknik bela diri yang terbang secara acak dan memiliki berbagai macam warna. Untuk bisa mendapatkannya, mereka harus menggunakan energi Yuan dan menarik salah satu teknik ke dalam genggamannya. Kingzu yang beruntung mendapatkan teknik bela diri tingkat ke-8 dan dikirim keluar dari tempat tersebut. Kemudian setelah itu Ying Huan pun berhasil mendapatkan teknik bela diri tingkat ke-8 dan Lindong sendiri sangat beruntung dengan mendapatkan teknik tingkat ke-9. Namun Teng Lei muncul dan merampas teknik itu dari tangan Lindong. Lang Tian dan King Tan juga diam-diam berhasil mendapatkan teknik tingkat ke-8 dan mendapati 2 posisi sekaligus, yang berarti bahwa kuota untuk memasuki ruang leluhur telah terpenuhi dan Lindong telah kehilangan kesempatan itu. Saat itu Teng Lei tertawa terbahak-bahak melihat kesialan Lindong. Namun tiba-tiba energi yang sangat besar berkumpul menuju puncak makam yang menandakan munculnya teknik bela diri tingkat tertinggi. Kemudian Lindong keluar dari dimensi ruang dan mengusir Teng Lei dari posisinya dengan teknik yang baru saja dia dapatkan. Sehingga pertempuran itu pun membuat Teng Lei terluka parah dan sebagai seorang ayah ketua Teng sangat marah melihat kondisi anaknya. Lalu Muqian menggunakan teknik aneh yang bisa membantu ketua Teng memasuki makam kuno dan membalaskan dendamnya kepada Lindong. Di sisi lain ketua Teng semakin curiga dengan Muqian yang memiliki teknik jahat, namun saat ini dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Makam kuno ini dikendalikan oleh jimat ruang dan menjebak semua orang dalam dimensi yang berbeda. Untuk bisa meninggalkan tempat itu dan mencapai altar makam kuno, mereka terlebih dahulu harus menemukan pusaran dimensi. Lang Tian yang mencoba menggunakan kekuatannya untuk menerobos dinding energi Yuan, namun dinding itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan cara lain yang bisa dia lakukan untuk menemukan pusaran dimensi adalah dengan menggunakan kekuatan King Tan, namun metode ini sedikit berbahaya. Tanpa ragu King Tan pun menggunakan kekuatannya dan berhasil menemukan pusaran dimensi yang mengarah pada altar makam kuno di mana jimat ruang berada. Di lain tempat Ying Huan jatuh dari pusaran dimensi di atas langit. Tanpa diduga ketua Teng juga tiba di tempat Lindong dan tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Dan di saat Lindong dan ketua Teng masih bertarung, Lang Tian yang telah masuk ke altar makam kuno berhasil menemukan jimat ruang dan mendapatkannya dengan mudah. Lang Tian lalu menyuruh King Tan menunggunya sementara dia akan pergi untuk mencari Lindong. Saat itu Lindong berhasil memotong lengan ketua Teng dengan pisau kecil miliknya dan segera melarikan diri dari tempat itu. Dan kemudian Lang Tian muncul dan menghentikan ketua Teng yang ingin mengejar Lindong. Dalam pertarungan ini, ketua Teng yang telah kehilangan lengannya tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya dan memilih untuk melarikan diri. Meski begitu, Lang Tian juga tidak terlihat cukup baik. Kemudian ketua Teng yang melarikan diri ke dalam altar makam kuno menemukan King Tan yang masih pingsan. Dia lalu membawanya sebagai ganti rugi untuk lengannya yang hilang. Saat itu, dia menemukan Lindong dan menceritakan bahwa Lang Tian terluka karena menghentikan ketua Teng yang ingin mengejar dirinya. Kemudian Lang Tian memberitahu Lindong bahwa dirinya telah menemukan lokasi jimat ruang dan meninggalkan King Tan di sana. Dia lalu menggunakan darahnya untuk membuka pusaran dimensi yang mengarah pada altar makam kuno. Sebelum mereka pergi, Ying Huan yang sebelumnya terpisah saat melarikan diri pada akhirnya bertemu kembali dengan Lindong. Di sisi lain, King Zhou mencoba menghentikan ketua Teng yang telah membawa King Tan. Namun ketua Teng mengancam akan menjadikan King Tan sebagai boneka jimat jika dia berani mendekati mereka. King Zhou lalu meninggalkan teratai besi dan diam-diam mengikuti ketua Teng. Di lain tempat, Lang Tian membawa Lindong dan yang lainnya ke tempat jimat ruang dan King Tan berada. Namun saat itu tiba di sana mereka tidak menemukan King Tan. Lindong yang melihat Lang Tian dengan panik mencari King Tan merasa sedikit bersalah karena telah meragukan dirinya. Kemudian Lindong menyuruh Ying Huan mengawasi Diao agar tidak mendekati jimat ruang, sementara dirinya membantu Lang Tian untuk mencari King Tan. Setelah menjelajahi semua tempat, Lindong dan Lang Tian masih belum menemukan King Tan, dan saat itu Diao memanggil mereka dan mengatakan jika batu leluhur telah menghilang.
Saat itu Lindong curiga jika sejak awal Lang Tian telah membohongi mereka semua. Namun sebelum Lang Tian bisa menjelaskan dirinya, luka yang dialami semakin memburuk dan membuatnya hampir pingsan. Kemudian Diao kembali memanggil mereka dan menunjukkan teratai besi milik King Zhu. Dari pemeriksaan singkat, mereka menyimpulkan bahwa King Zhu pasti telah bertarung dengan seseorang yang tidak lain adalah Ketua Teng. Lindong menduga jika Ketua Teng telah mendapatkan batu leluhur tersebut dan membawa King Tan pergi dari makam kuno. Di lain tempat, Ketua Teng keluar dari makam kuno dan membawa King Tan kembali ke sekte bonekain. Dia ingin menggunakan racun es King Tan untuk memurnikan jimat pelahap. Setelah itu makam kuno yang telah kehilangan kekuatan jimat ruang perlahan mulai runtuh dan menjebak semua orang di dalam dimensinya. Sedangkan King Zhu yang telah meninggalkan dimensi makam kuno mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Lindong dan kawan-kawan. Lin yang juga datang dan mengerahkan kemampuannya yang tidak seberapa untuk membantu King Zhu. Setelah itu Lindong membangunkan semua orang dan meminta meminjamkan energi Yuan mereka. Dia lalu menggunakan teknik tinju penjara langit dan berhasil membuka dimensi di makam kuno. Dan mereka pada akhirnya bisa meninggalkan dimensi yang hampir runtuh tersebut. Namun Lang Tian masih tetap tidak sadarkan diri. Kemudian Muqian pun muncul dan memberitahu mereka tentang Ketua Teng yang telah membawa King Tan. Dia mencoba mengikuti mereka dan menemukan bahwa sekte bonekain telah berkomplot dengan Iblisi. Lindong yang tidak bisa menunggu untuk segera menyelamatkan King Tan dan meminta Muqian untuk sementara menjaga Lang Tian. Sebelum meninggalkan makam kuno, Lindong merasa tidak asing dengan aroma tubuh Muqian. Namun saat ini dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Lang Tian yang baru terbangun dari pingsannya diberitahu jika King Tan telah diculik oleh sekte bonekain. Dia sangat khawatir dan ingin segera menyelamatkan King Tan. Namun Muqian menghentikannya dan meminta Lang Tian untuk menyerahkan jimat ruang. Saat itu Lang Tian heran bagaimana Muqian mengetahui tentang dirinya yang telah mendapatkan jimat ruang. Akan tetapi dia lebih kecewa dengan sikap Muqian yang hanya mementingkan jimat ruang dan mengabaikan keselamatan King Tan. Dia pada akhirnya sadar bahwa Muqian menyuruhnya membawa King Tan hanya untuk memanfaatkan kekuatannya demi mendapatkan jimat ruang. Lang Tian lalu menggunakan kekuatan jimat ruang tersebut untuk membuka portal dimensi dan meninggalkan Muqian. Di lain tempat, Teng Lei yang merasa bersalah melihat ayahnya yang telah kehilangan salah satu lengannya. Dia semakin frustasi setelah mengetahui jika dirinya tidak bisa lagi menggunakan energi Yuan yang diakibatkan oleh serangan Lindong. Ketua Teng mengatakan jika Lindong telah tersegel di dalam dimensi makam kuno dan tidak mungkin bisa kembali meskipun kekuatannya setinggi langit. Setelah menghapus segel yang ada pada jimat pelahap, Ketua Teng berjanji akan menyembuhkan Teng Lei meskipun harus membunuh semua anggota serikat jimat. Namun semua tidak berjalan sesuai dengan keinginan Ketua Teng karena Lindong telah tiba di sekte bonekain untuk menjemput King Tan. Kemudian Ketua Teng memerintahkan dua pengawal andalannya memotong keempat anggota badan Lindong untuk membalaskan dendam Teng Lei. Dikarenakan Lindong berani datang ke sekte bonekain sendirian, tentu saja kekuatannya tidak lemah seperti dulu dan membunuh kedua pengawal itu dengan mudahnya. Setelah itu Ketua Teng lalu memanggil lebih banyak penjaga boneka untuk mengeroyok Lindong. Dan kali ini Lindong sedikit kewalahan menahan serangan para penjaga boneka itu yang menggabungkan energinya. Saat itu Xuanzu bersama murid serikat jimat tiba dan meminjamkan kekuatannya kepada Lindong. Dengan bantuan Xuanzu, Lindong berhasil menekan penjaga boneka dan membakarnya tanpa sisa. Lindong lalu membawa Teng Lei yang tidak berdaya dan menyuruh Ketua Teng untuk menukarnya dengan King Tan. Meskipun telah menjadi orang cacat, Teng Lei tetap arogan dan menolak memberitahu keberadaan King Tan. Hal ini membuat Lindong tidak bisa lagi menahan kemarahannya dan berniat untuk segera menghabisi Teng Lei. Namun King Zhu datang dan menghentikan tindakan Lindong yang terbawa emosi. King Zhu meminta Teng Lei untuk menghentikan semua kegilaannya dan mengingatkan bahwa serikat jimat dan sekte bonekain berasal dari guru yang sama. Mereka seharusnya bergabung dan melakukan kewajibannya untuk memusnahkan Iblisi karena iblis itu telah muncul di kota Dakui. Mendengar hal itu, Teng Lei teringat pertemuan pertamanya dengan Muqian yang saat itu menyamar menjadi dirinya. Dia juga teringat ketika Muqian menyamar sebagai Yingguan saat berada di dalam hutan berkabut. Teng Lei mulai curiga terhadap Muqian dan bermaksud untuk memberitahu kepada Lindong.
Namun saat itu juga Mukian yang telah berubah menjadi kabut ungu datang dan membunuh Tenglei. Di tempat lain, Ketua Teng bisa merasakan jika Tenglei sekarang telah mati. Dia terlihat putus asa setelah kehilangan anaknya dan memerintahkan para penjaga untuk mengaktifkan sihir terlarang dari Sekte Bonekain dengan menjadikan King Tan sebagai pusat formasi untuk menyerap kekuatan racun es. Fenomena aneh muncul di kota Dakui dan memperingatkan Lindong jika King Tan berada dalam bahaya. Xuanzu pun menjelaskan jika fenomena itu disebabkan oleh sihir rahasia dari Sekte Bonekain yang bernama sihir mistis 9 Iblis Yin. Dia menduga jika saat ini Ketua Teng menggunakan King Tan sebagai pusat formasinya yang membuat kekuatan sihir mistis itu menjadi sangat menakutkan. Xuanzu memberitahu Lindong jika dia memiliki waktu 5 hari sebelum sihir mistis diaktifkan sepenuhnya. Namun sayangnya Xuanzu tidak tahu cara untuk menghentikan sihir tersebut dan berharap Guru Yan ada di sini. Tanpa membuang waktu, Lindong pun bergegas kembali ke kota Yan. Lindong memohon agar Guru Yan bisa membantunya menyelamatkan King Tan. Akan tetapi saat ini Guru Yan belum pulih sepenuhnya dan tidak bisa menggunakan energi Yuannya. Guru Yan menyarankan agar Lindong kembali ke kota Dakui dan mencari petunjuk untuk menyelamatkan adiknya di kediaman Wan Jin. Dia yakin sebagai orang yang telah lama memata-matai Sekte Bonekain, Wan Jin pasti menyimpan metode untuk menghentikan sihir mistis dari 9 Iblis Yin. Kemudian Lindong mengajak King Zhu dan yang lainnya untuk menggeledah ruang Wan Jin. Di sana Lin pada akhirnya menemukan catatan yang berisi cara untuk mematahkan sihir mistis dari 9 Iblis Yin. Satu-satunya cara untuk mematahkan sihir tersebut adalah dengan menggunakan jimat herbal 9 dewa. Selanjutnya untuk membuat jimat ini, Lindong membutuhkan darah dari 3 orang perjaka. Sialnya di antara mereka bertiga, Diao yang telah hidup selama 900 tahun lamanya telah kehilangan keperjakaannya sebelum semua orang dilahirkan. Hal ini membuat Lindong kebingungan untuk mendapatkan darah yang lain. Saat itu Lang Tian muncul dan bersedia memberikan darahnya untuk membantu King Tan. Dengan situasi yang mendesak, Lindong mengabaikan kecurigaannya kepada Lang Tian dan meminta Xuanzu bersiap untuk membuat jimat herbal 9 dewa. Dengan semua bahan yang telah tersedia di ruangan Wan Jin, tidak butuh waktu lama bagi Xuanzu untuk menyelesaikan jimat herbal 9 dewa. Sebelum berangkat ke Sekte Bonekain, Lindong mengumpulkan semua guru jimat dan menjelaskan jika Ketua Teng telah berkomplotan dengan Iblis Yi dan mengaktifkan sihir mistis terlarang untuk memurnikan artefak leluhur. Setelah usahanya berhasil, artefak leluhur pasti akan berakhir di tangan Iblis Yi. Lindong yang ingin meminta bantuan mereka untuk menghentikan ambisi Ketua Teng dan menjaga kedamaian dunia. Saat itu para guru jimat setuju untuk membantu Lindong. Setelah Lindong berjanji akan memberikan wilayah dan aset Sekte Bonekain begitu masalah ini selesai. Di tempat lain, Lindong bersama Lang Tian dan Lin Yan membawa semua orang menyerang Sekte Bonekain. Sementara Xuanzu bersama King Zhu dan Ying Huan menahan sebagai anggota Sekte Bonekain di hutan berkabut. Di sisi lain, dari jauh Mukian mengamati sihir mistis 9 Iblis Yin dan menunggu kesempatan untuk merebut energi yang sedang dikumpulkan. Setelah mengalahkan para penjaga, Lindong mulai mengaktifkan jimat herbal 9 dewa dan membantu Lang Tian dan Lin Yan. Saat itu formasi sihir di atas kota Dakui berhasil dipatahkan dan tanpa membuang waktu Lindong bergegas menyelamatkan King Tan. Namun tidak lama kemudian sihir mistis 9 iblis kembali muncul dan Lindong bersama yang lainnya terperangkap di dalam formasi sihir. Ternyata menghilangnya sihir mistis itu adalah jebakan dari Ketua Teng. Ketua Teng tidak langsung membunuh Lindong dan yang lainnya. Dia perlahan mulai menyiksa mereka untuk melampiaskan dendamnya atas kematian Tenglei. Setelah puas menyiksa mereka, Ketua Teng perlahan mendekati King Tan dan mulai menyerap energi yang telah dikumpulkan oleh sihir mistis untuk memurnikan jimat pelahap. Namun dia tidak pernah mengira jika King Tan yang putus asa akan meledakkan semua energi racun es di dalam tubuhnya. Energi yang sangat dahsyat itu langsung diserap oleh sihir mistis 9 iblis dan menciptakan gelombang energi yang menewaskan banyak orang. Mukian yang telah lama menunggu kesempatan ini mulai menyerap energi yang telah dikumpulkan formasi sihir tersebut.
Ketua Teng yang dikira telah mati hidup kembali dan menyerang Lin Yan. Dia ingin mengambil tulisan jimat dari Lindong untuk menghapus segel pada jimat pelahap. Lindong yang menahan Ketua Teng dan tidak membiarkannya mendekati King Tan. Saat itu jimat pelahap yang berada di dalam tubuh Ketua Teng tanpa diduga mulai beraksi dan terbang keluar dari dalam tubuhnya. Di saat itu jimat perlahan menghapus segel yang selama ini membatasi kekuatannya. Lalu Lindong meraih jimat pelahap dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi sihir mistis 9 iblis. Kemudian Ketua Teng mencoba membunuh Lindong dengan sisa tenaga yang dia miliki. Namun kekuatannya tidak mampu menahan teknik tinju penjara langit milik Lindong yang membuatnya terpaksa berubah menjadi kabut hitam dan melarikan diri meninggalkan sekte boneka Yin. Di tempat lain, Mokian menghentikan Ketua Teng yang melarikan diri dan memperlihatkan wujud aslinya. Ketua Teng pada akhirnya sadar jika selama ini dirinya telah dimanfaatkan oleh iblis Yi. Namun semua sudah terlambat. Lalu Mokian membunuhnya untuk menutupi rahasia iblis Yi. Lang Tian yang datang setelah itu sangat kesal dengan tindakan Mokian. Namun Mokian tanpa rasa bersalah malah memarahi Lang Tian dan mengatakan jika Ketua Teng sudah sepantasnya mati karena berkomplot dengan iblis Yi. Lalu King Zhu menyuruh Lang Tian kembali untuk melihat kondisi Lindong, sementara dirinya menyelidiki jasad Ketua Teng. Tapi tentu saja King Zhu tidak menemukan satupun petunjuk tentang iblis Yi. Setelah menghabiskan semua kekuatannya, King Tan sudah tidak mampu lagi menahan racun es yang semakin ganas. King Tan pada akhirnya mati dengan penyesalan karena tidak bisa memenuhi janjinya untuk selalu menemani Lang Tian. Saat itu Lang Tian merasa bersalah atas kematian King Tan. Dia membawa jasad King Tan untuk memenuhi janjinya bahwa mereka akan selalu bersama. Melihat hal itu, Mokian pun sangat cemburu dan menyesal karena dulu telah mengizinkan Lang Tian membawa King Tan. Kematian semua keluarganya membuat Lindong sangat menyesal karena telah menjadi pewaris artefak leluhur. Jika dia tidak meninggalkan kota Qin Yang dan melawan iblis Yi, mungkin King Tan masih hidup hingga saat ini. Setelah kehilangan King Tan, Lindong berencana menghancurkan batu leluhur tersebut, tapi Yuan menghentikannya. Kini Lindong merasa tidak bisa menepati janji kepada ayahnya. Lindong pada akhirnya mengerti apa yang Guru Yan maksudkan agar tidak menyesali jalan yang telah dipilihnya, dan Lindong selama ini hanya ingin melindungi keluarganya. Di tempat lain di sebuah menara Qewu, Guru Yan menceritakan siapa ayah dan ibunya King Zhu. Dahulu ayahnya telah menghilang hingga adanya kabar bahwa ayahnya sudah bergabung dengan iblis Yi. Setelah itu tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi dengan ayahnya tersebut, dan kini bisa menunggu waktu menunjukkan kebenarannya. Di sisi lain, Mokian telah menemui Kaisar Iblis. Kemudian Kaisar Iblis menyuruh Mokian untuk menyelamatkan King Tan agar bisa menuntun ke Istana Kegelapan. Namun Mokian telah mendapatkan hukuman dari Kaisar Iblis karena telah melawan perintah yang telah diberikan. Saat ini sekte boneka Yin telah ditaklukkan oleh sekte jimat di bawah pimpinan Lindong, tapi mereka masih belum bisa menemukan jimat ruang. Sementara itu Lindong masih merasa sedih setelah kepergian King Tan. Lalu King Zhu mencoba untuk menghibur Lindong yang telah bersedih. Kemudian King Zhu pun menyampaikan bahwa dirinya akan pergi untuk menyelidiki hal aneh pada sekte Gerbang Yuan. Dan dia juga meyakinkan Lindong bahwa dirinya layak untuk menerima promosi menjadi guru jimat tingkat kedua. Setelah itu King Zhu pun berpamitan untuk segera berangkat ke sekte Gerbang Yuan sendirian. Setelah itu tibalah Ying Huan untuk menghibur Lindong. Sementara Diao dan Lin Yan yang sedang mengintip merasa bingung dan mempertanyakan siapakah yang akan Lindong pilih sebagai kekasihnya. Di tempat lain King Zhu telah sampai ke sekte Gerbang Yuan, sedangkan Mokian di kamar Lang Tian sedang mengobati King Tan. Saat itu Mokian ingin agar King Tan bisa mengendalikan kekuatannya, dan ia meminta agar Lang Tian melanjutkan metodenya untuk membangunkan King Tan dari kematiannya. Di sisi lain King Zhu saat ini sedang menyelidiki wilayah terlarang dan bertemu dengan Mokian, sehingga Mokian yang melihatnya langsung menyerang King Zhu. Namun pertarungan itu pun berakhir setelah datangnya para murid dari sekte Gerbang Yuan. Kemudian Mokian meminta agar King Zhu segera pergi dari sana karena ini merupakan tempat terlarang.
Setelah itu, Mukian bertemu dengan Lang Tian yang mengajak Lang Tian untuk menghadap kepada para guru. Mukian melaporkan mengenai batu leluhur yang kini ada pada Lang Tian dan Ling Dong. Atas keberhasilan mereka, dia meminta hadiah atas usaha yang Lang Tian lakukan untuk mendapatkan batu leluhur tersebut. Tapi Ling Zeng yang sebagai kakak senior Lang Tian malah menentang dan meminta batu leluhur tersebut, namun dengan cepat Mukian pun langsung menghentikannya. Kemudian Mukian langsung menanyakan keadaan King Tan dan meminta agar Lang Tian merahasiakan keberadaannya. Saat itu Lang Tian berambisi akan membuktikan diri kepada kakak seperguruannya bahwa dirinya lebih kuat. Setelah itu di ruang bawah tanah, Lang Tian sedang menemani King Tan yang belum bangun. Dan Lang Tian kini takut kalau King Tan akan meninggalkannya selamanya dan tidak bisa dihidupkan kembali. Dia mengingat bagaimana dulu di saat dia sendirian hingga dia bertemu dengan Ling Xiao, ayahnya King Tan. Sejak saat itulah Lang Tian paham arti sebuah keluarga, tapi Lang Tian sendiri yang malah merusaknya. Dia bertekad akan menjadi lebih kuat lagi agar tidak ada lagi yang mengganggu mereka yang sudah dianggap sebagai saudaranya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.